Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seekor anjing liar mengamuk dan menggigit 8 orang di Jembrana. Nekat melawan polisi, 2 residivis ditembak di Badung. Mencicipi kuliner unik, bakso kotak di kota Denpasar. Mohamed Rifai, warga negara asal Australia ini terancam masuk bui akibat ulahnya berbuat onar di salah satu klub malam di Jalan Pantai Brawa, Desa Tibu Benang, Kuta Utara, Badung. Selasa lalu, terdakwa menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Jaksa menuntut terdakwa hukuman penjara selama 5 bulan. Tuntutan jaksa ini lebih ringan dari dakwaan sebelumnya yang menghukum terdakwa 2 tahun 8 bulan penjara. Upaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang bisa mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Muhammad Rifai secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan kedua penuntut umum. 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rifai dengan pidana penjara selama 5 bulan. Orang pertama terdakwa berada dalam tahanan dan melanggar terdakwa tetap ditahan. Jika menyatakan barang bukti berupa 1 buah paspor warga negara Australia atas nama Muhammad Rifai dengan nomor pernyataan 339843. Muhammad Rifai bersama 4 orang rekannya sebelumnya terlibat perkelahian dengan beberapa orang petugas keamanan salah satu klub malam pada 11 Februari 2025. Perkelahian berujung penganiayaan sehingga korban terluka. Kasus sempat viral di media sosial sehingga menuai kecaman dari netizen. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Menjelang Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari, lapak menjual hewan kurban kambing mulai bermunculan di Denpasar. Lapak hewan kurban yang paling ramai adalah di Jalan Maruti di Dusun Wanesari. Tempat yang dikenal dengan nama Kampung Jawa ini sudah lama terkenal sebagai pusat penjualan hewan kambing untuk kurban. Sejak awal pekan, para pedagang kambing sudah mulai menggelar lapak mereka di tempat ini dan pembeli pun mulai berdatangan mencari kambing yang sehat dan murah. Setidaknya ada 6 lapak penjual kambing kurban di Kampung Jawa. Mereka mendatangkan kambing dari Desa Asah Goblek, Buleleng dengan kualitas terjamin dan sehat. Juga itu yang laku sekitar 20-an ya. Dari satu ekor. Sudah laku. Kalau Bapak sendiri penyediaan kambingnya berapa ekor untuk kurban? Tergantung Pak. Kalau di sini pembelinya rame, saya bisa sampai 80-90 gitu Pak. Kambingnya. Itu didatangin dari mana Pak? Dari Asah Goblek, Singaraja. Oh, lokal Pak? Iya, lokal. Ada nggak kambing dari luar, dari Jawa gitu ada nggak? Kalau di tempat lain ada, tempat lain. Yang paling dicari yang mana Pak? Biasanya kalau nama Yang kambing-kambing biasa, yang jantan yang bagus tuh Pak. Yang bagus, yang lokal juga? Ya, lokal ya ada. Kalau harganya berapa sampai berapa ya? Ada yang 3,5, ada yang 4 juta, ada yang 4,5, ada yang 5 juta maksimal. Kalau kesehatan kambingnya gimana Pak? Insya Allah bagus. Jamin Pak? Jamin. Belum, masih agak sepi Mas. Tapi sudah ada yang Udah ada yang pesen sih, cuman belum butuh rame gitu. Berapa ekor yang tadi pesan? Itu kurang lebih sekitar 18 ekor sudah masuk. Tapi kira-kira ramenya kapan Pak? Ramenya itu biasanya tuh H-2, H-3 gitu biasanya rame. Sampai berapa ekor itu biasanya? Kalau habisnya sih bisa 100 lebih. Stoknya Bapak berapa ini? Stoknya di gunung tuh 150 ekor. Itu dari mana Pak tadi? Dari Desa Goblek, Oh, masih lokal? Singaraja.
Kalau yang dari luar ada nggak Pak? Nggak ada. Saat perayaan Idul Adha, para pedagang di Jalan Maruti bisa meraup untung cukup besar. Satu lapak pedagang bisa menjual 80 hingga 100 ekor kambing dengan harga rata-rata 3,5 juta hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Untuk tahun ini, para pedagang optimistis penjualan hewan kurban semakin meningkat, apalagi semakin mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bali saat ini menghadapi krisis sampah dan hingga saat ini penanganannya belum maksimal. Salah satu solusi adalah menerapkan tebe modern, salah satu cara mengelola sampah warisan leluhur. Pemerintah Kabupaten Bangli menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, mulai dari sekolah hingga badan usaha milik daerah, menggunakan tebe modern mulai akhir Juni 2025. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedanarta meminta desain tebe modern ditata sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat. Kebijakan tebe modern ini menurut Bupati akan diterapkan di masyarakat. Pengolahan sampah mulai dari hulu ini benar-benar akan terjadi di Kabupaten Bangli dan akan kita mulai dari OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bangli. Karena tebe modern ini sangat bagus desainnya, saya lihat bisa tempat ngopi juga dan setiap 6 bulan sekali juga memang benar-benar bisa dipanen untuk dijadikan kompos pertanian. Tebe modern merupakan pengelolaan sampah organik tradisional. Masyarakat membuat lubang sedalam 2 meter, lalu membuang sampah organik dan mendiamkannya hingga menjadi pupuk kompos. Sistem ini cukup efektif untuk mengurangi sampah di sumbernya, seperti rumah tangga, sekolah, hingga perkantoran. Meskipun demikian, keberhasilan tebe modern tergantung kesadaran masyarakat. Bali saat ini menghadapi krisis sampah. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbunan sampah di Bali tahun 2024 mencapai 1,2 juta ton, dan sebagian sampah organik dari sisa makan dan ranting kayu. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.